Bab 1211. Luar biasa. Aku ingat penjahat tak tertandingi yang naik ke Tanah Suci ke-7 terakhir kali membutuhkan waktu 2,5 tahun untuk naik ke Tanah Suci ke-7. Sedangkan Gu Yuezi tahun ini, dia berhasil masuk ke Tanah Suci ke-7 hanya dalam waktu 3 bulan. Bakat tak tertandingi seperti itu sungguh menakjubkan. Jika dia benar-benar naik ke Tanah Suci ke-8, dia akan sangat bahagia. Mungkin dia akan mendapatkan warisan Kaisar Dewa Kosmik, dan pencapaian terendah para pewaris di masa depan adalah yang mulia alam semesta. Gu Yuezi sudah menjadi legenda. Dia berada di peringkat ke-900 di alam semesta 900 tahun yang lalu. Untuk jenius tak tertandingi seperti ini, jika dia diberi waktu tahun untuk berlatih, dia setidaknya sudah menjadi bos tingkat galaksi sekarang, mungkin kekuatan tempurnya dapat mencapai puncak galaksi, dan kekuatan tempurnya yang sebenarnya, aku bahkan menduga dia mendekati penguasa alam semesta. Apakah benar-benar seseram itu? Setahuku, Gu Yuezi ini sepertinya baru berusia kurang dari tahun. Kau yakin? Kau baru berusia kurang dari tahun, dan kau yang pertama kali menembus Tanah Suci ke-7. Dan dia memecahkan hampir semua rekor. Dia di sini untuk memecahkan kejahatan semacam ini. Apakah itu tercatat? Semua putra surga yang angkuh takjub. Nama Gu Yuezi telah menjadi sosok seperti dewa. Bisa menjadi yang terbaik di antara 800 triliun orang suci yang diwarisi. Dia jelas merupakan sosok paling angkuh di era ini. Keberadaannya cukup untuk tercatat dalam sejarah alam semesta. Nomor 1 dalam kontes bakat kosmik tahun ini. Sepertinya itu pasti dia. Yuan, apakah kau benar-benar baik-baik saja? Kurasa kau masih kesakitan, tanya Lan Xingyue dengan air mata berlinang, sambil memegang bahu Chen Yuan. Tidak apa-apa. Batuk-batuk. Jangan khawatirkan aku, selama kau baik-baik saja, ayo kita pergi ke Tanah Suci ke-3 sekarang. Mereka berjalan memasuki sarang binatang pemakan bintang. Di dalamnya terdapat gua yang sangat besar. Luas gua ini 5 kali lebih besar dari kota tingkat pertama. Di dalam dinding gunung, terdapat biji kosmik keras yang tak terhitung jumlahnya. Sepertinya banyak uang. Ini sepertinya tambang emas hitam. Ini benar-benar tambang emas hitam. Biji jenis ini sangat berharga di alam semesta. Satu bongkah biji emas hitam bernilai 800 juta koin galaksi. Begitu berharganya. Kalau begitu, tinggalkan beberapa orang lagi untuk menambang biji emas hitam. Mulai sekarang, semua biji emas hitam yang ditambang oleh anggota aliansi Kapak Agung hanya perlu membayar persen. Chen Yuan segera menetapkan aturan tersebut. Pemimpin itu bijaksana, aku percaya bahwa dengan urat emas misterius dan godaan untuk memasuki Tanah Suci ke-3, Tanah Suci ke-2 ini, akan ada banyak putra penerus yang akan datang ke sini untuk bergabung dengan aliansi Kapak Raksasa kita. Ayo, kekuatan dan pengaruh aliansi Kapak Raksasa pasti akan semakin meluas. Kata Putra Neter dengan kagum. Aku merasa bahwa apapun keputusan yang diambil Ketua Chen Yuan, dia sangat bijaksana. Chen Yuan juga mabuk. Kapan Lao Su mengatakan bahwa dia ingin memperluas kekuasaannya? Aliansi Kapak Raksasa hanyalah organisasi yang longgar. Menurut ide Chen Yuan, Tanah Suci ini hanya akan dibuka selama 10 tahun. 10 tahun kemudian ruang suci ditutup. Semua orang kembali ke rumah masing-masing, masing-masing menemukan ibu mereka sendiri, dan hanya masalah waktu sebelum mereka bubar. Seberapa besar momentum yang Anda buat di ruang Tanah Suci, berapa banyak orang yang akan memperhatikan Anda setelah Anda kembali ke alam semesta normal. Alam semesta yang luas ini begitu besar sehingga tak terbatas. Waktu untuk menyebar. Sebagai pemimpin, dia hanya pemimpin sementara, dan tidak perlu mengabdikan dirinya untuk itu. Main-main saja. Jangan terlalu serius. Tapi melihat Putra Neter begitu aktif, dia tidak ingin meredam antusiasme adiknya. Lakukan sesukamu. Masuklah ke lorong Tanah Suci ke-3. Semburan energi elemen yang sangat kaya segera membuat orang merasa segar. Jika energi Tanah Suci ke-2 kaya, maka energi Tanah Suci ke-3 tidak hanya kaya, tetapi juga sangat murni. Energi itu dapat diserap langsung tanpa pemurnian. Keluar dari pintu masuk lorong. Yang terlihat adalah 18 gunung raksasa yang tak tertandingi kekuatannya. Setiap pegunungan membentang sejauh 800 juta kilometer dan setinggi 9.000 juta kaki, yang dapat disebut tak terbatas. Masing-masing dari 18 gunung raksasa ini memiliki warna yang berbeda. Tampaknya gunung-gunung tersebut mengandung kekuatan elemen yang berbeda. Ini pasti Tanah Suci elemen. Tanah Suci ke-3 sangat berbeda dari 2 Tanah Suci pertama. Jika 2 tempat suci pertama adalah ujian, memasuki tempat suci ke-3 akan membawa manfaat yang sangat besar. 18 puncak raksasa di depan seharusnya adalah puncak dewa asli, yang sesuai dengan 18 elemen kosmik yang berbeda. Bagi mereka yang melatih berbagai atribut keterampilan, ini dapat disebut sebagai kesempatan tertinggi.
Puncak Dewa Asli dapat membantu pewarisan Putra Suci untuk meningkatkan afinitas elemen asli. Misalnya, jika Anda berlatih keterampilan atribut api dan mendaki puncak Dewa Api, setiap kali Anda menaiki satu langkah, Anda dapat meningkatkan afinitas api. Jika Anda dapat menaiki langkah, Anda akan mendapatkan hati api, tetapi Anda harus melakukan apa yang Anda bisa. Konon, hanya dengan mendapatkan hati elemen tertentu di puncak Dewa Asli, seseorang dapat memasuki Tanah Suci tingkat 4. Tingkat ini sangat sulit, tetapi bagi beberapa Tianjiao Shengzi, ini juga sangat mudah. Pendeta Zilan menjelaskan dengan tenang. Sebagai kebanggaan No dari planet peradaban tingkat 6, dia tentu saja tahu lebih banyak tentang pewarisan Tanah Suci daripada Putra Suci biasa. Artinya, jika Anda ingin memasuki Tanah Suci tingkat 4, Anda harus memahami hati elemen, jika tidak, Anda tidak akan dapat memasuki Tanah Suci tingkat 4 sama sekali. Apakah ini yang Anda maksud, Pendeta Zilan? Putra Nether tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Jika demikian, satu-satunya yang bisa diandalkan hanyalah kekuatan dan pemahaman pribadi. Pasukan aliansi, di Tanah Suci ketiga, tidak punya ruang untuk bermain. Secara teoritis, memang benar, tetapi di antara 18 puncak dewa asli, ada puncak pembunuh yang tidak perlu memahami inti elemen, tetapi faktor risiko dan kesulitan untuk menyelesaikan level tersebut jauh lebih sulit daripada puncak dewa asli lainnya. Ada situasi lain, jika seseorang dapat mendaki ke puncak dewa asli dan menginjak lantai ke 9.000 juta, dia dapat memperoleh persetujuan dari puncak dewa asli dan membuka saluran tetap, tetapi itu hanya masalah pemikiran, tetapi situasi seperti ini tidak mungkin. Sejak berdirinya Tanah Suci Warisan, tidak seorang pun dari Putra Suci Warisan pernah melakukannya. Ini bahkan lebih absurd daripada pendakianmu ke Tanah Suci ke-9. 9.000 juta lantai, ini hanyalah legenda, konon bahkan banyak bijak alam semesta pun tidak dapat melakukannya. Pendeta Zilan menggelengkan kepalanya. Legenda semacam ini hanyalah omong kosong. Sudah ada banyak putra agung surgawi di masa lalu, tetapi tidak ada yang pernah mencoba. Karena memang tidak perlu mencoba. Jika afinitas Anda terhadap energi elemen tertentu melebihi 9.000 juta poin, bagaimana mungkin Anda sudah menjadi yang mulia semesta, dan setidaknya yang mulia semesta tingkat atas, sehingga Anda masih perlu mengikuti ujian ini. Apalagi 9.000 juta lapisan, 90 lapisan saja sudah sangat dahsyat hingga menembus langit. Bab 1212. Aku ingat bahwa Putra Cinta Hitam telah memahami inti badai. Untuk pengendalian energi angin, ia memiliki keunggulan unik. Yang Mulia Tianfeng menyukainya. Ia diterima sebagai murid. Apakah ini berarti bahwa jika bubuk hitam memiliki tingkat kekuatan yang lebih tinggi, ia akan memenuhi syarat untuk memasuki Tanah Suci keempat? Satu hal lagi, meskipun kalian hanya perlu mendaki lantai untuk memasuki Tanah Suci keempat di puncak dewa asal, tetapi jika kalian masih memiliki energi, saya sarankan agar semua orang menggunakan kekuatan pamungkas mereka, dan mungkin ada manfaat yang tak terduga. Dikabarkan bahwa setiap kali kalian mendaki langkah di puncak dewa asal, kalian akan mendapatkan hadiah. Semakin tinggi tingkat yang kalian daki, semakin tinggi hadiahnya, tetapi hadiah semacam ini jarang tersedia bagi putra pewaris. Hanya dengan mendaki lantai 20 portal Tanah Suci keempat dapat dibuka. Dengan kata lain, untuk mendapatkan hadiah khusus, seseorang harus mendaki ke lantai. Mereka yang dapat melakukan ini pasti langka. Dewi Anggrek Ungu memperkenalkan lagi. Jadi begitu, aku tidak tahu puncak dewa asli mana yang didaki Gu Yuezi, dan berapa lantai yang dia daki. Seseorang bergumam pada dirinya sendiri. Bos, sebenarnya, bagi banyak saudara di aliansi kapak raksasa kita, sudah merupakan keberuntungan besar untuk dapat memasuki Tanah Suci ketiga untuk kultivasi. Di antara 200 juta putra suci, 60 anggota masih berada di tingkat bintang ke-10, dan ada 80 anggota yang kekuatannya telah mencapai tingkat galaksi pertama, 30 anggota tingkat galaksi kedua, 15 anggota tingkat galaksi ketiga, dan 13 anggota tingkat galaksi keempat. Kurang dari yang tersisa, yang berada di atas tingkat galaksi kelima. Sebenarnya, di bawah tingkat galaksi kelima, tidak masalah jika Anda berlatih di Tanah Suci ketiga, dengan dukungan puncak dewa asli, kekuatan Anda pasti akan meningkat pesat. Jika Anda beruntung, Anda bahkan mungkin dapat memicu suksesi penguasa tertinggi. Kecuali pergi ke puncak pembantaian, tingkat bahaya keseluruhan dari puncak dewa asli lainnya relatif rendah, dan itu adalah tempat yang paling cocok untuk kultivasi dan peningkatan. Bos, Anda telah cukup membantu kami. Kali ini, biarkan semua orang menggunakan kemampuan mereka masing-masing untuk memasuki tempat suci keempat. Putra Nether berkata dengan wajah penuh tekad. Menurut deskripsi Dewi Anggrek Ungu, baik itu pergi ke puncak pembantaian, atau naik ke lantai 9.000 juta puncak dewa asal, itu mustahil. Level ini hanya bisa dilewati oleh dirimu sendiri. Tidak ada saluran transmisi tetap yang dapat dibuka.
Dan para putra suci pewaris yang berbeda memiliki arah kultivasi yang berbeda, jadi wajar jika mereka perlu pergi ke puncak dewa asal yang berbeda untuk meningkatkan diri dan memahami inti elemen. Bagaimana kalau begini, sampaikan perintahku, dan anggota aliansi akan membagi ulang kelompok. Bukankah ada puncak dewa asal? Maka pasukan kita akan dibagi menjadi 18 kelompok. Setiap orang dapat dengan bebas memilih puncak dewa asal untuk ditembus, lalu berkumpul kembali. Hal pertama yang akan kunaiki adalah puncak dewa api. Siapapun di antara kalian yang ingin mendaki puncak dewa api dapat mengikutiku. Chen Yuan memberi perintah. Pasukan yang berjumlah 200 juta mulai berkumpul. Ada cukup banyak putra suci pewaris yang akan mendaki puncak dewa api, sebanyak 20 orang. Putra Neter akan mendaki puncak dewa ke-8. Dewi Anggrek Ungu memutuskan untuk mendaki puncak dewa kayu. Putri Xingyue awalnya ingin mendaki puncak dewa air, tetapi melihat Chen Yuan akan pergi ke puncak dewa api, dia memutuskan untuk pergi bersama Chen Yuan. Pasukan terbagi menjadi beberapa kelompok, yang kuat dan tangguh. Bergerak ke arah yang berbeda. Chen Yuan memimpin pasukan berjumlah 20 orang dan terbang menuju puncak dewa api. Selain jangkauan radiasi dari puncak dewa api asli, ada hukum larangan terbang. Di zona aman lainnya, terbang diperbolehkan. 1 jam kemudian, Chen Yuan memimpin pasukan berjumlah 20 orang ke kaki puncak dewa api. Bentuk puncak dewa api Yuan-Yuan agak mirip piramida Mesir kuno. 1 langkah demi 1 langkah, lurus ke langit, melihat ke atas dari kaki gunung, tidak ada ujung yang terlihat. Seluruh puncak dewa api dikelilingi oleh tirai cahaya. Tirai cahaya itu tampaknya membentuk penghalang tersendiri. Begitu Anda memasuki tirai cahaya, Anda akan terjebak di ruang terlarang, tidak dapat terbang, dan Anda juga akan terbakar oleh sumber api. Adapun langkah-langkah awal, setiap kali Anda naik 1 tingkat, kekuatan pembakaran sumber api akan meningkat 1 poin. Sampai Anda tidak tahan lagi. Bos, ada prasasti dengan tirai cahaya di depannya, sepertinya ada tulisan di sana. Ini adalah peringkat para pendaki Huo Shenfeng. Nomor 1, Gu Yuexi, jumlah lantai yang didaki, 869.872 lantai. Nomor 2, Tongtian Shengxi, jumlah lantai yang didaki, 769.523 lantai. Nomor 3, Putra Api Surgawi, jumlah lantai yang didaki, 653.215 lantai. Petik 2 petik 2. Nomor 10. Putra Tuan Yan, jumlah lantai yang didaki, 183.698 lantai. Ini adalah pemegang rekor 10 besar. Aku tidak menyangka bahwa peringkat terendah nomor 10 jauh melampaui standar 80 lantai. Gu Yuexi bahkan mendaki lebih dari lantai. Sungguh menakutkan. Jelas, bagi penjahat yang benar-benar tak tertandingi, memahami hati elemen bukanlah apa-apa. Chen Yuan tidak ragu-ragu. Sambil memegang tangan Putri Xingyue, mereka berjalan bersama ke dalam tirai cahaya. Saat memasuki tirai cahaya, dia dapat dengan jelas merasakan gelombang panas yang datang, yang juga bercampur dengan energi api yang sangat murni. Tempat sialan ini benar-benar panas, suhunya telah melebihi 1000 derajat bahkan sebelum menginjak anak tangga pertama, tetapi aku dapat dengan jelas merasakan bahwa kecepatan Ju api mengamuk yang kulatih 10 kali lebih cepat daripada tempat lain. Ini memang tanah harta karun. Jika berlatih di tangga, efeknya seharusnya lebih baik. Seorang santo pewaris mengangkat kakinya dan menginjak anak tangga pertama. Tapi detik berikutnya, semua pakaian di tubuhnya langsung terbakar. Energi api yang mem-scorching membakarnya seketika. Panas sekali, apa-apaan ini, langkah pertama ternyata setinggi derajat. Jauh di sana, aku akan menunggumu di kaki gunung, terlalu. Lan Xingyue tersipu. Siapa sangka mendaki puncak dewa api akan membakar semua pakaianmu. Tidak apa-apa, jangan khawatir, aku punya baju besi api di sini, seharusnya tidak mudah terbakar. Bagaimana denganmu? Aku tidak butuh. Chen Yuan melangkah maju, dan api hitam secara otomatis menyebar dari tubuhnya, menyelimuti seluruh tubuhnya. Api abadi Qiange tiba-tiba menjadi penuh vitalitas saat Chen Yuan melangkah ke anak tangga pertama. Tidak takut dengan panas derajat. Sejumlah besar energi api mengalir ke tubuhnya, dan Chen Yuan merasa kondisinya membaik. Baiklah, ayo kita mulai mendaki sekarang. Detik berikutnya, Chen Yuan berlari menaiki anak tangga pertama. Saat lapisan pendakian semakin tinggi, alih-alih melambat, kecepatannya malah semakin cepat. Namun hanya sesaat. Dia melemparkan semua adik laki-lakinya di bawah hingga tak terlihat. Sial, siapa itu tadi? Sepertinya ada bayangan di sampingku, dan melesat ke atas dengan sangat cepat. Sangat cepat, aku bahkan tidak melihat punggungnya. Aku sudah menaiki 20 anak tangga,
dan suhu di sini setinggi derajat. Kecuali aku mendapatkan jantung api, aku tidak bisa mengabaikan kekuatan api bersuhu jutaan derajat, jika tidak, mustahil untuk mendaki ke lantai. Putra pewaris tingkat kelima dari galaksi terkenal itu berkata dengan wajah tak berdaya. Memang, tanpa jantung api, bahkan jika kau berada di tingkat ke-9 atau bahkan ke-10 galaksi, kau tidak akan bisa mencapai lantai karena itu tidak akan bertahan lama sama sekali. Tetapi jika kau berlatih teknik atribut api, tempat ini bisa disebut ribuan mil jauhnya. Setelah berlatih di tempat ini hanya selama setengah bulan, afinitas api telah meroket ribuan poin. Selama aku diberi waktu 5 tahun, mungkin aku bisa mendapatkan jantung api. Bab 1213. Chen Yuan berlari liar sepanjang jalan. Namun, ia malah menemukan banyak putra suci pewaris yang mendaki lebih dulu. Mereka semua berlatih kekuatan sihir api satu persatu. Di antara mereka, ada banyak orang dengan berbagai jenis api di alam semesta. Beberapa penjahat yang sangat langka bahkan memiliki 2 atau 3 jenis api kosmik. Putra suci yang kini telah memasuki tanah suci ketiga. Jumlahnya sudah lebih dari 3.000 juta. Hampir 1/10 dari putra suci pewaris yang telah mendaki puncak Dewa Api. Jumlahnya hampir 300 juta. Karena kekuatan sihir elemen api, itu adalah salah satu cara serangan yang paling umum di alam semesta. Daya mematikannya eksplosif, dan kekuatan serangan serta daya hancurnya juga cukup menakjubkan. Pada saat yang sama, hukum api tidak sulit dipahami. Begitu Anda memahami inti api, kekuatan serangan akan meningkat secara dramatis, kelompok akan menjadi mematikan, dan rasio biaya kinerja akan sangat tinggi. Tentu saja, hukum api hanyalah sebuah pengantar sederhana. Sebenarnya, tingkat kesulitannya sama dengan hukum petir, hukum ruang, dan hukum waktu untuk benar-benar mengendalikannya hingga tingkat yang relatif maju. Chen Yuan mendaki dengan kecepatan konstan. Tanpa terasa, 1 jam telah berlalu. Saat ini, dia telah mencapai lantai 99.000. Dari lantai, hanya 1.000 lantai terakhir. Suhu api yang mengerikan mendekati 100 juta derajat. Kekuatan api tak berujung menyerang dengan ganas. Chen Yuan melapisi permukaan tubuhnya dengan api abadi Qiangai, menyerap kekuatan asli api sambil mengisolasi suhu tinggi yang mengerikan. Pada saat yang sama, afinitas api juga akan meroket 1 poin. Harus dikatakan, puncak Dewa Api ini cukup ajaib. Setiap tingkat langkah api memiliki kekuatan 2 hukumnya sendiri. Gelombang kehancuran. Gelombang kelahiran kembali nirwana. Meskipun api mengandung suhu tinggi yang mengerikan dan kerusakan yang merusak, jika Anda dapat menahan gelombang kerusakan pertama, tampaknya Anda secara otomatis dapat memperoleh persetujuan dari beberapa elemen api. Dan langkah-langkah di bawah kaki akan memancarkan nyala api kehidupan. Membantumu memperbaiki dagingmu yang rusak. Tetapi ada perbedaan tertentu dalam rasio penghancuran dan perbaikan. Jika kekuatan penghancuran adalah 2, maka kekuatan pemulihan seharusnya 1. Kekuatan untuk menghancurkan lebih besar daripada kekuatan untuk memperbaiki. Kerusakan ganda yang tersisa harus ditanggung sendiri. Inilah juga alasan mengapa Yuan Shenfeng dapat dianggap sebagai tempat suci untuk kultivasi. Chen Yuan terus mendaki, tak lama kemudian. Puluhan Tianjiao Shengzi yang mengenakan baju besi merah menyala ditemukan tepat di depan. Orang-orang ini sebenarnya semuanya memiliki kekuatan di atas tingkat ke-7 galaksi. Ada 5 orang dengan peringkat nomor 60. Dan mengenakan baju besi api yang seragam. Jelas berasal dari satu tempat. Lantai 99.912 hanya berjarak 10 lantai dari lantai 88. Kali ini, semua murid Istana Dewa Api kita seharusnya dapat memperoleh hati api dan berhasil menembus tempat suci keempat. Namun, semakin tinggi aku mendaki, semakin sulit jadinya. Aku hampir mencapai batasku. Sekarang aku membutuhkan setidaknya 1 hari untuk beradaptasi dan memulihkan setiap langkah yang aku daki. Setidaknya akan membutuhkan 3 bulan untuk mencapai lantai. Apapun yang terjadi, kau harus mendapatkan hati api. Ini adalah syarat paling mendasar untuk menjadi murid inti Istana Dewa Api. Jika kau bahkan tidak bisa mendaki lantai puncak Dewa Api, kau tidak layak menjadi murid Istana Dewa Api. Adik Huolinger masih sangat berbakat, dan dia langsung mendaki ke lantai dalam sekali jalan, tetapi tujuannya seharusnya menjadi 10 pendaki teratas puncak Dewa Api. Chen Yuan mendengarkan diskusi orang-orang ini. Jelas dari kekuatan besar. Membiarkan murid dengan kekuatan terlemah mendapatkan hati api dan mencapai lantai. Persyaratan ini agak keterlaluan. Hati api per kapita. Seberapa kuatkah Istana Dewa Api ini? Saudara-saudara, minggir, jangan menghalangi, teriak Chen Yuan dengan santai. Begitu kata-kata ini keluar, semua murid Istana Dewa Api menoleh serentak. Anak sombong, pemula tingkat 3 di galaksi, siapa yang memberimu keberanian untuk membuatmu begitu buta?
Kau tidak berhak mengambil jalan selebar itu, mengatakan bahwa kami menghalangi jalanmu. Nak, apakah kau sengaja memprovokasi Yang Mulia Istana Vulkan? Dengan api abadi Qiangai, apakah kau merasa hebat? Anak yang tidak tahu apa-apa, aku sarankan kau berlutut dan segera meminta maaf. Putra suci ini dapat mempertimbangkan untuk memaafkan ketidaktahuanmu. Baiklah, aku masih pemula, kalian bahkan tidak sebaik pemula. Chen Yuan memutar matanya. Bukankah ini hanya untuk memberi jalan kepada kalian, mengapa kalian semua merasa tersinggung olehmu? Kau tidak benar-benar menganggap dirimu seperti bawang, kan? Chen Yuan tidak repot-repot memperhatikan orang-orang ini. Ia mengepung dan langsung melewati mereka secara diagonal ke atas. Ia melewati lebih dari selusin anak tangga dalam satu gerakan cepat. Nak, siapapun yang kau sebut lebih rendah dari pemula, berhentilah untukku. Siapapun yang menjawabku akan sama baiknya dengan pemula. Kalian bajingan sialan. Jika aku tidak terburu-buru, percaya atau tidak, aku bahkan tidak akan mengenal ibumu. Sombong, kau sedang mencari kematian. Semua murid istana Huoshen langsung marah. Mereka saling menatap dengan marah. Aku tidak sabar untuk menghancurkan anak sombong tingkat 3 galaksi ini menjadi ribuan keping. Jika bukan karena energi api di puncak Dewa Api, itu akan terlalu mengerikan. Setelah selesai, itu dapat memicu kerusuhan energi. Pada saat itu, mereka akan melukai musuh dengan, dan diri mereka sendiri dengan. Mereka tidak bisa menahan diri untuk melakukannya. Baiklah, kejar dan serang aku jika kau mampu, diam saja jika tidak, tidak apa-apa. Chen Yuan mengejek dengan dingin. Kakinya tidak berhenti. Tiba-tiba, ia naik hingga belasan lantai. Aku juga marah pada diriku sendiri. Kakak, aku tidak tahan lagi, aku akan membunuh anak ini. Seorang putra surgawi peringkat ke-8 galaksi. Dalam amarahnya, ia dengan paksa menyerbu ke tingkat yang lebih tinggi tanpa mempedulikan bahaya yang mengancamnya. Namun ia baru saja mengejar lantai, dan Chen Yuan sudah berlari lebih dari lantai darinya. Tidak ada sedikit pun rasa berhenti. Ia hampir hanya menonton. Pemula tingkat ketiga galaksi ini telah naik ke lantai dengan mudah. Cepat mundur, adik Huoyu. Tidak. Diiringi oleh hukum api yang mengerikan, murid istana Dewa Api ini terbakar hingga mati di tempat. Tubuhnya langsung berubah menjadi abu. Bahkan tidak ada sisa sedikit pun. Chen Yuan terkejut untuk sementara waktu. Situasinya bagaimana? Orang ini bukan idiot, kan? Bukankah dia baru saja mengejekmu beberapa kali, dan bahkan membunuhnya? Kalian semua sudah melihatnya, dia bersikeras mengejarnya, dan itu bukan urusanku. Chen Yuan menjelaskan dengan ekspresi terdiam. Ah! Adik Huoyu, kau mati dengan begitu menyedihkan. Aku ingat kau membunuh adik Huoyu, istana vulkanku pasti akan berselisih denganmu, bajingan. Chen Yuan tidak ingin bicara lagi. Apakah ini juga bisa diandalkan padanya? Kalian lebih tidak masuk akal daripada aku. Saat ini, mutasi. Di tangga lantai, vitalitas nirvana yang sangat dahsyat tiba-tiba meledak. Dengan kecepatan luar biasa, ia mengalir ke arah Chen Yuan. Menyelubunginya sepenuhnya. Perasaan ini tidak menimbulkan rasa sakit yang membakar sedikit pun, tetapi seluruh tubuhnya terasa hangat dan nyaman. Afinitas tubuhnya terhadap elemen api langsung menghasilkan perubahan kualitatif, seperti ikan dan air yang begitu harmonis. Sebuah jantung api secara bertahap mengembun dan terbentuk di dada Chen Yuan, lalu berubah menjadi rune hukum, yang menghilang di dalam tubuh Chen Yuan. Detik berikutnya, sebuah portal ruang muncul. Muncul di tangga lantai. Selama Chen Yuan mau, dia bisa memasuki tanah suci keempat sekarang. Bab 1214. Tentu saja Chen Yuan tidak akan masuk. Dia sama sekali tidak merasakan tekanan sedikit pun. Sejauh ini, pemahamannya tentang hukum api telah mencapai 100% di lantai pertama. Selain itu, api abadi Qiangai cukup kuat, dan superposisi keduanya dapat langsung membantunya menghindari 90% kerusakan api. Jika lapisan ke-100 adalah juta poin kerusakan api, maka Chen Yuan sebenarnya hanya menderita poin kerusakan. Di antara poin kerusakan tersebut, langkah sumber akan memperbaiki setengah dari kerusakan. Dengan cara ini, dia hanya memiliki poin tersisa ketika dia menerima kerusakan. Poin kerusakan api sama sekali tidak menyakitkan bagi kekuatan fisiknya di tingkat ke-10 galaksi. Selain itu, dia sekarang telah memahami jantung api. Afinitas elemen api meningkat tajam lagi. Kerusakan semacam ini langsung menjadi angka negatif. Dengan kata lain, Chen Yuan tidak hanya tidak akan merasakan tekanan apapun di lantai tetapi dia sangat nyaman. Bahkan ada perasaan seperti dilembabkan. Seolah-olah gurun yang tadinya kering tiba-tiba diguyur hujan deras. Dia dengan rakus menyerap semua air. Sungguh menyegarkan.
Terus mendaki, masih belum cukup dingin, daya tahanku masih jauh dari tercapai. Cepat beritahu semua kakak dan adik senior di Istana Vulkan. Pencuri anjing ini telah membunuh adik junior Huo Yu, dan dia masih ingin terus mendaki puncak Dewa Api. Dia harus membayar harganya. Ya, kalian tidak boleh membiarkannya pergi. Saat ini, Huo Linger, yang telah mendaki hingga lantai 183.692 puncak Dewa Api, tersenyum. Yanjun Sengsi peringkat ke-10 telah mendaki hingga lantai 183.698 puncak vulkan. Aku hanya 6 lantai lagi untuk melampaui rekornya. Sampai sekarang, aku masih memiliki banyak energi tersisa, dan jelas bahwa aku telah mencapai peringkat 10 besar. Rekor itu tidak sulit bagiku. Tapi tujuan sebenarnya bukanlah 10 besar, melainkan 3 besar. Sebagai Dewi Istana Vulkan, jika aku tidak bisa mencapai 3 besar puncak Dewa Vulkan, maka aku akan mempermalukan tuanku. Gu Yuezi tidak mengkhususkan diri dalam aliran api, dan dia mampu mencetak rekor sebagai pendaki nomor 1 puncak vulkan. Aku adalah Dewi tingkat pertama Istana Vulkan, dan tidak ada alasan mengapa aku lebih rendah darinya. Dalam tatapan Huo Linger, terdapat ekspresi kesombongan yang hanya dimiliki oleh kesombongan yang tak tertandingi. Saudara-saudari itu sama sekali tidak tahu. Untuk menyembunyikan kecanggungan, bersikaplah rendah hati. Dia tidak pernah menunjukkan kekuatan dan bakatnya yang sebenarnya. Tidak ada yang tahu bahwa dia sebenarnya mengandung 12 jenis api kosmik, dan 3 di antaranya berada di peringkat teratas di alam semesta, dan dia juga berlatih teknik api yang terhormat. Kali ini, biarkan aku memecahkan rekor. Pada saat ini, sebuah pesan tiba-tiba datang dari komunikator kosmiknya. Adik Huo Linger, ada seorang pencuri yang membunuh adik Huo Yu. Pencuri ini diselimuti api abadi Kiangai hitam. Kekuatannya sekitar tingkat ketiga galaksi. Dia telah memperoleh hati api dan memiliki afinitas yang sangat tinggi dengan atribut api. Jika dia bertemu dengan pencuri ini, Anda harus membunuhnya di tempat untuk menjaga keagungan Istana Vulkan saya. Melihat berita ini, Huo Linger segera mengerutkan kening. Kakak Huo Yu sudah berada di tingkat ke-8 galaksi, bagaimana mungkin seorang penyihir tingkat ketiga dapat melukai kakak Huo Yu? Mungkinkah lawannya memiliki senjata sihir dan melakukan serangan mendadak? Sialan! Bahkan orang-orang di Istana Vulkanku berani bergerak. Apa kau sedang memakan isi perut beruang? Dimengerti, kakak senior Huoya, jika aku bertemu pencuri ini, aku akan menghancurkannya menjadi abu. Suara Huo Linger terdengar. Api yang berbeda berkobar di sekujur tubuhnya. Ada 12 warna api kosmik aneh yang berbeda. Aura teror dan amarah yang tak terduga. Sebaiknya aku naik ke lantai 20 dulu. Konon katanya akan ada hadiah khusus untuk yang naik ke lantai 20. Aku tak sabar. Huo Linger melangkah dengan mantap dan tegas. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah, 5 langkah, 6 langkah, 7 langkah. 7 langkah berturut-turut, tanpa hambatan, langsung melewati 7 anak tangga. Detik berikutnya. Di tablet perekam puncak Dewa Api, cahaya merah terang tiba-tiba melesat keluar. Semua putra pilihan surga hampir dapat merasakan perubahan pada monumen tersebut. Lihat, rekor pendaki telah diperbarui. Huo Linger naik ke peringkat 10 dan mengalahkan Yanjun Sengsi. Sejauh yang saya tahu, putra suci Yanjun adalah pembangkit tenaga tingkat ke-10 di galaksi. Ketika dia berada di peringkat bintang, dia memahami inti api. Pembangkit tenaga tingkat bintang, pemahaman hukum api tingkat pertama, mencapai 1000% 100 tahun yang lalu, saya khawatir dia telah memahami hukum api tingkat kedua, betapa sucinya roh api ini, dapat melampaui putra Yanjun. Dia adalah kekuatan beradab tingkat 7, murid langsung dari Istana Dewa Api, dan gurunya adalah Yang Mulia Phoenix Api. Konon, usianya baru 1999 tahun ini. Di bawah puncak Dewa Api, tak terhitung banyaknya orang suci pewaris yang sedang berdiskusi. Ada lebih dari 390 juta Tianjiao Sengzi yang telah mendaki Huo Shenfeng. Tak satu pun dari mereka yang lemah. Lagi pula, mereka yang dapat menembus tanah suci ketiga tidak akan jauh tertinggal. Tetapi Huo Linger ini mampu berada di peringkat 10 besar di antara lebih dari 300 juta pendaki. Itu cukup untuk menjelaskan bakatnya yang tak tertandingi. Terlebih lagi, dia masih sangat muda. Prestasi di masa depan benar-benar tak terbatas. Lihat, rekor Huo Linger masih terus meningkat, dan kecepatan peningkatannya sangat cepat. Jelas, dia masih memiliki lebih banyak energi. Mungkin dia memiliki kekuatan untuk mencapai lantai ke-20. Benar sekali, yang kuat memiliki tangan yang kuat, dan gunung lebih tinggi dari gunung. Aku sudah mencapai lantai puncak Dewa Api di tingkat tertinggi. Ini sudah batas toleransiku. Sebaiknya aku pergi ke puncak Dewa Danau Air untuk mencobanya.
Lagi pula, aku adalah sesama praktisi air dan api. Ia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sebelum memasuki tanah suci warisan, mereka semua merasa bahwa mereka adalah nomor satu di dunia. Tak disangka, setelah datang ke tanah suci warisan, ada lebih banyak penjahat daripada semut. Ternyata dia berada di posisi paling bawah. Ini sungguh mengejutkan. Tanpa kusadari, 1 jam telah berlalu. Saat ini, rekor jumlah lapisan Huolinger telah diperbarui menjadi 199.920 lapisan. Di tingkat inilah dia berhasil melampaui putra teratai merah nomor 9. Nomor 9, adik junior Huolinger telah naik ke nomor 9, dia layak menjadi murid Istana Dewa Apiku, sepertinya tidak ada masalah untuk naik ke lantai nomor 20. Adik junior adalah yang termuda, tetapi dia memiliki bakat tertinggi. Kali ini, Istana Vulkanku mungkin akan menghasilkan penjahat tak tertandingi lainnya. Tepat ketika semua orang membicarakannya, tiba-tiba, daftar di Monumen Vulkan diperbarui lagi. Lihat, putra suci teratai merah telah tergeser dari 10 besar. Siapa orang ini, yang sebenarnya melampaui putra suci Yanjun dan putra suci teratai merah dalam waktu yang sangat singkat? Tidak, adik junior Huolinger telah tergeser dari peringkat ke-9 lagi, terlalu cepat. Tuan Yan. Kenapa nama ini terdengar familiar? Huolinger disingkirkan oleh pria ini kurang dari semenit setelah dia naik kereta nomor 9. Bab 1215. Aku ingat, bukankah ini perokok nomor 11 di daftar alam semesta? Dia. Bagaimana mungkin? Tuan Yan berada di peringkat ke-11 di daftar alam semesta, sepertinya kurang dari setengah tahun yang lalu. Itu hanya daftar tingkat bintang, artinya, dia hanya berada di daftar tingkat bintang saat itu, bahkan jika dia menembus level selanjutnya, paling banter hanya level pertama galaksi, bagaimana mungkin dia memecahkan rekor Yanjun Sengsi? Ya, daftar pemula seperti itu, aku dan para santo beradab tingkat tinggi lainnya sama sekali tidak mau ikut serta. Kekuatan tempurnya lebih dari beberapa kali lipat kekuatan tempur tingkat galaksi. Apakah ada gunanya level bintang? Begitu, pencuri peringkat ketiga di galaksi itu adalah Tuan Yan, dan dialah yang membunuh adik junior Huoyu. Tidak masuk akal. Di sisi lain, Chen Yuan secara bertahap mendekati langkah ke-20 melalui pendakian yang gila-gilaan. Pada awalnya ketika berada di bawah lapisan, dia juga sering bertemu dengan beberapa keturunan yang sedang mendaki. Pada dasarnya, mereka sangat kuat dan perkasa, berkelompok 3 atau 4 orang. Tapi setelah 100.000 lantai, aku tidak melihat beberapa Tianjiao yang terus mendaki. Chen Yuan mendaki sampai ke puncak, dan bertemu 4 atau 5 Tianjiao Sengsi. Pada dasarnya, masing-masing dari mereka memiliki aura yang kuat, dan mereka dipenuhi api kosmik. Semakin tinggi kau mendaki, semakin kesepian kau jadinya. Setelah mencapai lantai 19, Chen Yuan tiba-tiba menemukan sesosok. Orang itu mengenakan baju zirah kulit hitam ketat. Aku tidak tahu terbuat dari bahan apa baju zirah kulit itu. Baju itu dapat bertahan pada suhu tinggi 200 juta derajat tanpa tanda kerusakan apapun. Sebaliknya, ia melindungi orang lain dengan erat. Pada saat yang sama, baju zirah kulit ketat itu juga memperlihatkan bentuk tubuh lawannya secara maksimal. Berlekuk dan indah. Gelombangnya luar biasa dan dapat dilihat sekilas. Aku masih bisa bertemu seorang gadis di tempat ini. Sungguh aneh. Namun, aku selalu merasa punggungnya agak familiar. Chen Yuan agak penasaran. 7. Langkah 3 dan 2 langkah. Mempercepat lagi, dia dengan cepat mengepung dari samping dan menyalip lawan sekaligus. Kemudian menoleh ke belakang. Dengan sikap santai, dia melirik wajah orang lain. Detik berikutnya, dia terkejut. Yan Xiaowu. Kenapa kau, bukankah kau sudah tersingkir? Bagaimana kau bisa sampai ke tanah suci warisan ini? Tidak, kau bukan Yan Xiaowu, kalian berdua benar-benar mirip. Chen Yuan sedikit bingung. Kekuatan Yan Xiaowu hanya berada di tingkat bintang ke-10, dan gadis muda di depannya sangat agung, bahkan dibandingkan dengan Dewi Zilan, dia bahkan lebih buruk. Dan lawannya dapat mendaki tangga api nomor 19, dan bakat serta kekuatannya sama sekali bukan orang biasa. Seharusnya bukan orang yang sama. Tetapi gadis ini tidak hanya terlihat seperti Yan Xiaowu, tetapi bahkan fluktuasi mentalnya sangat mirip. Tidak heran Chen Yuan mengakui kesalahannya. Apakah kau mencoba memulai percakapan? Dengan alasan kuno seperti itu, kau bisa mengetahuinya. Huolinger mencibir dan memutar matanya. Tidak. Nafas galaksi tingkat ketiga diselimuti api hitam. Ini adalah api abadi Qiangai. Apakah kau pencuri yang membunuh kakak Huoyu? Ada jalan ke surga jika kau tidak pergi, tidak ada jalan ke neraka untuk melemparkan dirimu sendiri, matilah. Ding. Operasi menjilat anjing dimulai. Nama.
Huo Linger. Usia, 1999 tahun. Tinggi, 172 cm. Level. Galaksi Orde ke-10, Orde ke-40. Nilai wajah, 9,95 poin. Tingkat kesukaan gadis terhadap tuan rumah, 80 poin. Hubungan menjilat anjing berhasil terjalin, ketika tingkat kesukaan wanita terhadap tuan rumah melebihi 95 poin, serangan balik berhasil, identitas diubah, dan pihak lain menjadi tuan rumah yang menjilat anjing. Serangan balik selesai, hadiah 10% konsumsi emas menjilat anjing. Poin penguatan hadiah, 2 juta poin. Keterampilan bonus. Seni surga pembakaran abadi, tubuh Phoenix abadi, seni api ilahi kekacauan, 50% lapisan kedua hukum api, 100% lapisan pertama hukum ruang. Ding, target menjilat anjing ini kekurangan jiwa dan ingatan berdebu. Itu dibangun kembali oleh yang terhormat tak terkalahkan. Jika dapat sepenuhnya diserang balik, bakat tersembunyi plus 1 juta poin akan diberikan, dan hadiah akan dikalikan 10 kali. Sial, dia beneran. Chen Yuan belum sempat terkejut. Huo Linger di depannya sudah memegang parang tanpa ragu-ragu, dan menebas Chen Yuan dengan ganas. Energi atribut api di puncak Dewa Api terlalu mengerikan, begitu teknik pengendalian api digunakan. Kemungkinan besar akan menyebabkan ledakan energi. Hanya bisa menggunakan pertarungan jarak dekat. Sialan, kau gila, kau membunuh orang kalau tidak sepakat. Chen Yuan langsung menghindar dan mengumpat di tempat. Dia juga tidak melawan, lagi pula, dia hanyalah anjing penjilat yang terikat oleh sistem. Pencuri, kau hanya bisa dianggap sial jika bertemu denganku. Jika kau berani membunuh muridku dari Istana Dewa Api, kau harus membayar harganya. Hentikan, kapan aku membunuh murid Istana Dewa Api? Jelas sekali orang itu yang mati bodoh. Cepat letakkan pisaunya. Aku kenal saudara kembarmu. Apakah kau akan membunuh suami saudara perempuanmu? Diam, aku, Huo Linger, adalah anak perempuan tunggal dan tidak punya adik perempuan sama sekali. Beraninya kau menggunakan alasan yang ceroboh untuk menipuku. Kakak Huo ya benar, kau memang penjahat. Lupakan saja, aku tidak memiliki pengetahuan yang sama denganmu. Ketika kau menjadi wanitaku di masa depan, kau akan tahu betapa jujur dan baiknya suamimu. Bajingan, beraninya kau berbicara dengan kata-kata kotor seperti itu kepadaku, aku akan merobek mulutmu. Huo Linger marah. Orang yang benar-benar dia kagumi di dalam hatinya adalah putra suci Hunyuan yang setara dengan Gu Yuezidu. Keberadaannya dapat dikategorikan sebagai 10 besar di antara para santo pewaris di sesi ini. Ia juga yang paling menjanjikan, seperti Gu Yuezi, penjahat tertinggi yang mendaki ke puncak tanah suci ke-7. Kau, seorang manusia tingkat ketiga di galaksi, kualifikasi apa yang kau miliki untuk dibandingkan dengan saudara Hunyuan? Kodok ingin makan. Jangan kencing dan ambil foto dirimu sendiri, hal macam apa itu? Baiklah, jika kau bisa menyusulku, aku akan membiarkanmu merobeknya. Chen Yuan mulai mendaki tanpa menoleh ke belakang. Setidaknya selusin anak tangga dapat didaki dalam 1 detik. Kecepatannya sangat cepat sehingga tidak bisa dihentikan sama sekali. Huo Linger mengejarnya dengan parang. Awalnya, mereka bisa mengikuti dari dekat, tetapi secara bertahap, posisi di antara keduanya semakin terbuka. Chen Yuan memimpin di lantai 20 dan mendaki lantai 10. Tiba-tiba, api nirwana yang dahsyat lainnya menyelimuti Chen Yuan dengan erat. Jantung api kedua secara bertahap mengembun di dada Chen Yuan, lalu berubah menjadi rune hukum kedua, menghilang di dalam tubuhnya. Sesaat kemudian, afinitas elemen api antara langit dan bumi kepadanya berlipat ganda lagi. Ini terasa seperti super ganda. Boom! Chen Yuan baru saja mendapatkan jantung api kedua. Sebuah nyala api ilahi melesat ke langit, langsung menerangi seluruh langit. Ini, warisan yang mulia. Di puncak Dewa Api, warisan yang mulia telah diaktifkan. Aku tidak tahu siapa yang beruntung, siapa yang bisa mendapatkan warisan yang mulia, yang bisa disebut keberuntungan tertinggi. Aku adalah yang mulia api iblis. Kau sangat hebat. Mampu memicu warisan dewa ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kau memiliki bakat yang bagus dalam api. Masuklah, masuki kuilku, dan kau akan bisa mendapatkan warisan dao tertinggi, kata bayangan itu kepada Chen Yuan sambil tersenyum. Pencuri anjing, kemana kau lari? Huo Linger sudah menyusul. Melihat situasi ini, Chen Yuan tidak mengatakan apa-apa, bahkan mengabaikan bayangan yang mulia, dan segera terus berlari mendekat. Bayangan yang mulia itu tertegun di tempat. Anak muda, ini adalah warisan yang mulia, apakah kau yakin tidak menginginkannya? Chen Yuan bahkan tidak menoleh. Lupakan saja, jika kau melewatkan kesempatan tertinggi ini, kau akan menyesalinya seumur hidup. Gadis, kau juga sangat hebat.
Kau memiliki 12 jenis api kosmik, dan kau memiliki sedikit sikap yang baik saat itu. Warisan mulia ini, akan kuberikan padamu. Senior, saya sedang terburu-buru, jika saya tidak mengejarnya, anak itu akan menghilang, maaf. Huo Linger membungkuk hormat kepada hantu api. Segera setelah itu, dia mengejar Chen Yuan lagi. Hantu api iblis yang mulia hampir terbelah di tempat. Warisan yang mulia, ada kalanya dia merasa jijik. Apakah kau melakukan kesalahan? Bab 1216. Dua junior yang bodoh, jika kalian melewatkan kesempatan ini, kalian akan menyesalinya seumur hidup. Waktu berlalu. Setengah jam telah berlalu. Sinar cahaya yang menjulang di puncak Dewa Api masih belum menghilang. Semua orang tidak bisa tidak merasa ragu. Melihat situasinya, portal warisan yang mulia telah terbuka sejak lama. Mengapa belum ditutup? Mungkinkah tidak ada yang memasuki kuil warisan? Orang yang memicu warisan yang mulia pastilah Dewi Tianjiao dari Istana Vulkanku, Huo Linger. Dia adalah pemain benih yang akan memasuki Tanah Suci ke-6, dan warisan yang mulia di tahap selanjutnya tentu saja tidak cukup untuk menarik perhatiannya. Tujuan Huo Linger seharusnya adalah warisan yang mulia tak terkalahkan. Aku benar-benar menginginkan warisan ini, tetapi masalahnya adalah, aku tidak bisa naik. Aku hanya bisa menatapnya. Pada saat ini, Chen Yuan telah naik ke lantai 20. Dia hanya merasakan sedikit ketegangan. Kekuatan sumber api yang sangat besar menjadi semakin menakutkan. Bahkan paksaan energi yang sangat kuat yang telah terbentuk membuat sulit baginya untuk bergerak sedikit pun. Energinya melebihi standar, meskipun ini adalah tempat suci untuk kultivasi, tetap saja terlalu banyak, dan semuanya harus dilakukan sesuai kemampuan. Jika seseorang mengonsumsi terlalu banyak ramuan, tubuhnya akan kewalahan. Terlebih lagi, energi asli ini. Jika terlalu banyak energi terakumulasi dan terlambat untuk dimurnikan, ia akan meledak dan mati. Chen Yuan menjalankan teknik bimbingan Xuan Yuan dengan gila-gilaan, dan dia sama sekali tidak melawan. Makan sebanyak yang dia punya. Matahari kecil di dunia batin telah diberi makan seperti belum pernah terjadi sebelumnya, dan jelas mengembang dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Pada saat ini, keunggulan penghalang ruang yang kuat di tubuh Chen Yuan secara bertahap terlihat. Penghalang dunia batin orang lain hanya setebal beberapa sentimeter dan dapat dengan mudah meledak, sementara milik Chen Yuan setebal puluhan meter. Ini berarti bahwa kemampuannya untuk menahan guncangan energi ribuan kali lebih tinggi daripada para ahli tingkat yang sama. Untuk seorang ahli tingkat 3 biasa di galaksi, jika infus energi maksimum yang dapat dia tahan per detik adalah 1000 poin, maka daya tahan Chen Yuan adalah juta poin. Bahkan pada puncaknya, dia dapat menyerapnya dengan gila-gilaan tanpa ragu-ragu. Meskipun ada sedikit tekanan, saya masih bisa menahannya dan terus mendaki. Saat ini, pendakian Chen Yuan dan Huo Linger telah menarik perhatian banyak penerus. Karena keduanya berada di peringkat 10 besar Monumen Vulkan. Adapun 10 kontestan teratas, rekor pendakian lapisan di Monumen Vulkan akan diperbarui secara bersamaan. Dengan mengamati Monumen Vulkan, Anda dapat langsung menilai status terkini dari 10 pemain teratas. Ini lantai 278.000. Peringkat Tuan Yan telah melampaui Heng Long Sengxi, dan dia telah mendaki ke peringkat 7 di Monumen Vulkan. Dewi Roh Api juga telah mendaki ke lantai 277.500. Kedua orang ini terlalu menakutkan, dan mereka tampaknya setara. Lihat, kecepatan pendakian Tuan Yan tampaknya melambat, dan tingkat pembaruan lapisannya juga melambat. Seharusnya sudah mencapai batasnya. Dia adalah galaksi tingkat 3, dan dia bisa mendaki hingga lantai 27, itu sudah cukup membanggakan. Kurasa kecil harapan untuk mencapai lantai 30. Meskipun Dewi Roh Api selalu tertinggal beberapa lantai di belakang asap, dia terus maju dengan mantap dan dengan kecepatan konstan. Jelas, dia memiliki fondasi yang lebih dalam daripada Yan Zong, dan seharusnya hanya masalah waktu untuk melampaui Yan Zong. Benar saja, seiring waktu, jumlah lapisan yang ditarik Huo Linger oleh Chen Yuan terus menyusut. Dari 500 lantai, secara bertahap menyusut menjadi 300 lantai, 200 lantai, 100 lantai, dan 50 lantai. Akhirnya, apakah kau akan menyusul? Pencuri anjing, ini batasmu, kan? Mari kita lihat kemana kau akan pergi kali ini. Huo Linger, kau menyukaiku, jadi kau tidak perlu terus mengejarku seperti ini. Perasaan tidak bisa dipaksakan. Jangan lagi menginginkan kulitku yang tampan. Kau tidak pantas mendapatkannya. Kau... Huo Linger sangat marah hingga hampir melarikan diri. Bagaimana mungkin ada orang yang begitu kurang ajar di dunia ini? Kau sama sekali tidak tampan. Orang yang kusukai adalah putra suci Hunyuan. Kau bahkan tidak bisa dibandingkan dengan jari kakak Hunyuan, dan kau berani menggoda dengan kata-katamu tanpa malu. Bisakah kau menunjukkan sedikit harga diri?
Jika kau punya kemampuan, apakah kau akan bertarung dengan pedang dan senjata sungguhan? Huo Linger memarahi dengan lembut, dan berkata dengan kesal. Berhenti mengejar, bahkan jika kau mengejar sampai ke ujung dunia, kau hanya bisa mendapatkan orang-orangku, bukan hatiku. Ah, pergi ke neraka. Huo Linger. Tingkat kesukaan minus 10. Tingkat kesukaan saat ini, 90 poin. Tebasan langit membara. Dalam kepanikan, Huo Linger menggunakan serangan energi. Dia menebas dengan pisau. Cahaya pedang berubah menjadi naga api 1000 kaki, dan menyerang Chen Yuan dengan momentum yang tak terkalahkan. Sial, kau serius? Hampir sampai ke ujung dunia, menyusut menjadi 1 inci. Chen Yuan melangkah maju dan langsung melewati tangga 2 lantai, mencapai lantai 30 dalam 1 langkah. Pada saat yang sama, dia juga menggunakan metode rahasia, hampir sampai ke ujung dunia, untuk menghindari serangan ganas Huo Linger dengan sempurna. Boom! Naga api raksasa itu menghantam tangga semula, menyebabkan energinya mengamuk dalam sekejap. Gelombang kejut yang menghancurkan, seperti ledakan bom neutron, menyapu. Tampaknya api besar dapat terlihat di seluruh setengah jalan menuju puncak gunung. Bukankah gadis ini terlalu pemarah? Chen Yuan sedikit tercengang. Melihat potret Huo Linger yang terikat masih terang, dia sedikit lega. Jika dia secara tidak sengaja mempermainkannya sampai mati, dia mungkin akan kehilangan segalanya sampai tidak punya celana lagi. Lebih baik jangan main-main dengan gadis ini. Pikiran ini baru saja terlintas di benak Chen Yuan. Tiba-tiba, kekuatan api yang sangat mengerikan menyerangnya. Membuatnya terpapar suhu tinggi yang mengerikan sebesar 300 juta derajat dalam sekejap. Bahkan api abadi Qiangai pun tidak dapat sepenuhnya memblokirnya dengan segera. Konsekuensi melangkah lebih jauh dalam 1 langkah. Sangat mematikan. Karena Anda tidak tahu kekuatan seperti apa yang ada di langkah selanjutnya. Mendaki selangkah demi selangkah, kekuatannya meningkat sedikit demi sedikit. Anda benar-benar dapat mempersiapkan diri secara mental. Begitu Anda tidak dapat menahannya, segera mundur. Tetapi bagi seseorang seperti Chen Yuan untuk bertindak gegabah, dia jelas-jelas mempermainkan hidupnya sendiri. Ding! Terdeteksi bahwa tubuh host berada di bawah dampak energi api yang sangat besar dan akan segera runtuh. Harap konsumsi 10.000 poin penguatan untuk memperkuat diri Anda. Konsumsi. Ding! Setelah dikurangi 10.000 poin penguatan host yang tersisa saat ini, 681.200 poin. Detik berikutnya, Chen Yuan hanya merasakan hembusan udara dingin yang menerpa seluruh tubuhnya. Tubuh yang hampir roboh seketika menjadi kuat. Bahkan secerca amarah yang ingin membunuh di hatinya pun lenyap. Permusuhan itu berubah menjadi semburan asap hitam. Hal itu bahkan membantu Chen Yuan memblokir banyak panas tinggi. Asap hitam dan permusuhan berderak saat terbakar. Chen Yuan hanya merasa hatinya jernih untuk sementara waktu, dan seluruh tubuhnya terasa sedikit rileks. Pada saat ini, di anak tangga lantai 30, kekuatan pemulihan yang sangat besar tiba-tiba muncul. Dia sepertinya dikenali oleh anak tangga tersebut. Selamat, anak muda, karena telah mendaki anak tangga ke-30, Anda akan menerima hadiah khusus, rasakanlah. Di telinga Chen Yuan, sebuah suara tua dan agung terdengar tanpa alasan yang jelas. Detik berikutnya. Bab 1217. Matahari hitam kecil di dalam tubuh Chen Yuan. Tampaknya ditarik oleh kekuatan yang kuat, dan secara otomatis terbang keluar dari tubuhnya. Ia berubah menjadi bintang hitam kecil dengan diameter lebih dari 1 kilometer. Tiba-tiba, di anak tangga lantai 30, rune api menyala satu demi satu. 1000 rune api, seperti burung layang-layang yang kembali ke sarangnya, memasuki matahari hitam kecil itu. Penggabungan setiap rune api mengurangi ukuran matahari hitam kecil itu sedikit demi sedikit. Hingga 1000 rune api itu masuk, bintang hitam kecil dengan diameter lebih dari 1 kilometer itu menyusut menjadi bola api kecil berukuran 1 meter dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dan warna bola api ini juga berubah dari hitam di awal menjadi putih. Tapi Chen Yuan dapat dengan jelas merasakan energi mengerikan yang terkandung dalam bola api putih kecil ini. Ini, Qianji Shenhuo. Chen Yuan terengah-engah. Qianji Shenhuo kosmik ke-82 dalam peringkat api alien alam semesta. Kekuatannya sama sekali tidak sebanding dengan api abadi Qiangai. Suhu letusan tertinggi Qiangai Henghuo hanya 100 juta derajat Celcius. Suhu letusan tertinggi Qianji Shenhuo dapat mencapai 1000 juta derajat Celcius. Ia dapat langsung melelehkan kapal luar angkasa tingkat tinggi. Bahkan pembangkit tenaga tingkat galaksi pun sulit untuk menahannya. Aku tidak menyangka hadiah lapisan nomor 30 benar-benar memungkinkan api abadi Qiangai ku berevolusi. Aku khawatir ledakan serangan ini akan langsung meningkatkan garis lintang. Terima. Chen Yuan memasukkan Qianji Shenhuo ke dalam ruang tubuhnya.
Api hitam yang menutupi tubuhnya juga berubah menjadi putih dalam sekejap. Afinitas api meroket lagi. Jantung api ketiga mengembun dan terbentuk di dada, dan secara bertahap berubah menjadi runit, tersembunyi di dalam tubuh Chen Yuan. Untuk sementara, paksaan dari lapisan energi mengerikan nomor 30 tidak lagi dapat memberikan tekanan sedikit pun pada Chen Yuan. Suhu tinggi yang mengerikan sebesar 300 juta derajat tidak dapat mengguncangnya sedikit pun. Ternyata setiap lantai akan ada hadiah spesial, dan semakin tinggi jumlah lantai yang kamu naiki, semakin kaya hadiah yang akan kamu dapatkan. Selain itu, tampaknya ada sesuatu yang spesial di anak tangga asli. Pengurangan kerusakan dan kekuatan perbaikan yang dilepaskan darinya, rasio kerusakan terhadap perbaikan telah mencapai 1:1. Artinya, selama kau mampu menahan gelombang kerusakan pertama dari tahap sumber dan mendapatkan persetujuan dari sumber api, kekuatan pengurangan dan perbaikan kerusakan yang muncul dari tahap ini akan terus mengalir, dan dengan cepat memperkuat tubuh fisikmu serta meningkatkan afinitas api, hingga tubuhmu sepenuhnya beradaptasi dengan tekanan lapisan ini. Rancangan ini jelas untuk mendorong para putra kebanggaan surga, melalui upaya mereka yang tak henti-hentinya, untuk memberikan hadiah besar setelah mencapai hasil tertentu. Aku telah memperkuat perlindungan tubuhku, bisakah aku langsung melewati tahapan pendakian langkah demi langkah? Dengan jarak yang dekat, aku bisa langsung melangkah ke lantai 40. Selama aku mampu menahan gelombang kerusakan pertama, aku bisa mendapatkan manfaat besar. Pikiran Chen Yuan mulai melayang. Bagi para santo pewaris lainnya, jalan kultivasi harus dilakukan langkah demi langkah, satu langkah demi satu langkah, agar mereka bisa melangkah lebih jauh. Chen Yuan tidak memiliki beban mental seperti itu. Dia selalu mengambil jalan pintas. Untuk berjaga-jaga, dia memutuskan untuk memimpin dalam memperkuat dirinya sendiri. Kemudian mulai menggunakan rahasia ruang angkasa. Sistem, beri aku 10.000 poin untuk memperkuat dan memperbaiki tubuhku. Ding. Setelah dikurangi 10.000 poin peningkatan milik host, poin peningkatan host yang tersisa saat ini, 671.200. Penguatan dimulai. Menyusut tanah menjadi 1 inci, begitu dekat dengan ujung dunia. Saat kekuatan penguatan mulai mengalir ke tubuhnya, Chen Yuan melangkah maju, melintasi ketinggian 40 lantai dalam sekejap, dan langsung naik ke lantai 0. Detik berikutnya. Kekuatan serangan api yang mengerikan tiba-tiba meningkat pesat. Suhu tinggi langsung melonjak hingga 400 juta derajat. Tapi Chen Yuan sudah siap. Api ilahi Qianji menutupi seluruh tubuhnya. Hukum api mengendalikan invasi energi di sekitar tubuh. Hukum air terbentuk di permukaan kulit untuk melindungi dari kerusakan suhu tinggi. Ditambah dengan penguatan kekuatan tubuh. 3 hati api. Total 5 tumpukan pertahanan. 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, 5 detik, 6 detik, 7 detik, 8 detik, 9 detik. Chen Yuanzuo menahannya dengan keras selama 9 detik. Akhirnya, kekuatan pemulihan yang luas dan tak terbatas muncul dari langkah-langkah semula di bawah kakinya. Kerusakan dan perbaikan akhirnya mencapai keseimbangan. Tekan tubuh Chen Yuan berulang kali. Selamat, anak muda, karena telah mendaki tangga ke-40, kau akan mendapatkan buah vulkan. Jika kau memakan buah ini, tingkat kultivasimu akan meroket hingga 10 tahun. Sebuah suara tua dan agung terdengar lagi. Di tangga lantai 40, sebuah buah merah menyala muncul begitu saja. Buah itu seukuran apel. Pada kulitnya, terdapat pola api yang menutupi, yang tampaknya mengandung kebenaran langit dan bumi. Chen Yuan menelannya tanpa ragu. Buah vulkan meleleh di mulut. Tanpa rasa, buah itu berubah menjadi energi tak terbatas dan mengalir ke anggota tubuh dan tulang Chen Yuan. Detik berikutnya, Chen Yuan mendapat pencerahan. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah memahami lapisan kedua hukum api 1%, 2%, 3%. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena basis kultivasinya telah menembus tingkat ke-4 galaksi, dan umurnya meroket hingga 10 tahun. Ding! Selamat kepada tuan rumah yang telah menembus tingkat ke-5 galaksi, dan umurnya telah meningkat drastis hingga 10 tahun. Chen Yuan duduk bersila, dan berlatih di anak tangga ke-40. Jantung api keempat mengembun padanya. Dan tepat saat Chen Yuan melangkah ke anak tangga ke-40, monumen vulkan kembali segar sesaat. Ada lebih dari 300 juta putra suci yang diwarisi, dan mereka hampir sepenuhnya tercengang. Ini, bagaimana mungkin? Tuan Yan telah mendaki lantai ke-40, dan dia telah mencapai rekor nomor 5 pendaki monumen vulkan. Dan setelah dia mendaki lantai ke-30, hanya butuh waktu yang sangat singkat baginya untuk mendaki lantai ke-40. Dalam waktu kurang dari 5 menit, dia benar-benar melewati ketinggian lantai. Mustahil, benar-benar mustahil, kecuali dia menggunakan metode rahasia ruang angkasa. Satu-satunya orang yang berani melakukannya adalah Gu Yuezi.
Itu karena dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Ledakannya telah meningkat lebih dari 100 kali lipat, dan jika kau sedikit ceroboh, kau bahkan tidak akan punya kesempatan untuk menghancurkan tatanan pewaris putra, dan kau akan musnah dalam sekejap. Mungkinkah Tuan Yan menyembunyikan kekuatannya? Terjadi banyak perdebatan. Saat ini, Huo Linger sudah menderita luka dalam akibat ledakan tadi. Dia mengatur napasnya sejenak sebelum pulih. Sialan, biarkan pencuri anjing ini kabur. Dia adalah pemula di tingkat ketiga galaksi. Dia tidak menyangka bahwa bukan hanya afinitas elemen api yang luar biasa, tetapi dia juga memahami hukum ruang hingga tingkat kedua. Dia mungkin sudah pergi ke tanah suci keempat. Setelah aku menguji batas ketahananku, aku akan pergi ke tanah suci keempat dan menyelesaikan urusan dengan anak ini. Huo Linger terus mendaki. Tiba-tiba alat komunikasi berdering. Adik Huo Linger, apakah kau baik-baik saja? Pencuri yang membunuh adik Huo Yu sudah naik ke lantai 40. Anak ini kemungkinan besar menyembunyikan kekuatannya. Dia bukan pengguna kultivasi tingkat 3 di galaksi. Jika kau bertemu dengannya, kau harus lebih berhati-hati. Apa? Dia naik ke lantai 40. Huo Linger langsung terkejut. Tidak, dia sepertinya sudah naik ke lantai 10.000. Bab 1218. Sangat bingung. Huo Linger bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Kakak Huoya, apakah kau yakin pencuri anjing itu telah mendaki lantai 10.000? Ya, itu telah ditunjukkan di monumen vulkan. Pencuri anjing ini baru saja mendaki ke lantai 10.000, dan saat ini berada di peringkat nomor 5 di monumen vulkan. Melihat peringkat ini, banyak keturunan hampir tersentak. Jelas, asap selalu menyembunyikan kekuatan. Dia mungkin memiliki api yang tak tertandingi, dan dia telah menyembunyikan dirinya, afinitas apinya telah melebihi 50 poin. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia berani menggunakan teknik rahasia ruang untuk melangkah ke 10.000 lapisan dalam satu langkah? Huo Linger terdiam sejenak. Lupakan saja, aku tidak ingin terlalu menonjol, tetapi kali ini, aku tidak tahan lagi. Bahkan jika aku menggunakan kartu truf yang sebenarnya, aku tidak akan pernah membiarkan penjahat yang membunuh kakak Huo Yu memamerkan kekuatannya di puncak vulkan. Api mendalam 9 langit, keluarlah. Huo Linger menatap. Aku melihat api biru menyembur keluar dari tubuhnya. Saat api itu muncul, sepertinya bahkan ruang angkasa pun berderit. Jika ada Tianjiao Shengzi lain yang hadir, itu pasti akan mengejutkanmu. Karena api mendalam 9 langit, ia berada di peringkat ke-12 dalam daftar api ilahi kosmik. Ini adalah api yang hanya dapat dikendalikan oleh Yang Mulia alam semesta tertinggi. Dalam kondisi letusan ekstrim, suhu tertinggi yang dapat dilepaskan api ini melebihi 1 juta derajat. Jika api ini dikendalikan oleh Yang Mulia alam semesta, ia dapat langsung menguapkan planet hidup dalam sekejap. Huo Linger baru berada di tingkat ke-10 galaksi, dan dengan api ilahi seperti itu, dia pasti akan didambakan oleh orang lain. Tidak heran dia terus menyembunyikan dirinya. Api ilahi ini secara otomatis terbangun setelah dia menembus tingkat galaksi. Artinya, sejak hari dia terbangun, bakatnya meroket berkali-kali. Dia juga tidak tahu mengapa dia mengandung api mendalam 9 langit, tetapi dia masih memahami alasan mengapa seseorang yang tidak bersalah dan bersalah menyembunyikan diri sepanjang waktu. Namun, bakatnya terlalu luar biasa, bahkan jika dia sengaja menyembunyikannya, dia tetap menjadi sosok paling mempesona di Istana Vulkan. Bahkan beberapa api kosmik pun ditaklukkan olehnya dengan sukarela. Saat api mendalam 9 langit muncul, afinitas api Huo Linger langsung meningkat berkali-kali lipat. Detik berikutnya, seorang Hokage berwarna biru langit melesat menuju anak tangga yang lebih tinggi dengan kecepatan yang tak tertandingi. Kecepatannya luar biasa. Ia sepenuhnya mengabaikan paksaan energi api dari anak tangga sebelumnya. Ia naik 100 lantai dalam 1 detik. Huo Linger mendaki anak tangga nomor 30 dalam sekejap mata. Tapi dia tidak tinggal terlalu lama. Menerima hadiah. Sekali lagi bergegas menuju lantai nomor 40. 100 lantai dalam 1 detik, 1000 lantai dalam 10 detik, 6000 lantai dalam 1 menit, dan dalam 2 atau 10 menit, Huo Linger mencapai lantai nomor 1. Setelah menerima hadiah, dia bergegas menuju lantai 10.000 tanpa berhenti. Chen Yuan meregangkan tubuhnya. Jantung api kelima telah mengembun dan terbentuk di tubuhnya. Aku tidak menyangka akan menembus tingkat ke-6 galaksi secepat ini, dan hukum api juga telah dipahami 20% dari tingkat kedua. Qianji Shenhuo lebih mengembun. Apakah ini hadiah lantai 40? Sepertinya tidak berbeda dengan hadiah lantai 0. Di level 40, satu buah vulkan memungkinkanku menembus 2 level, tetapi setelah mengonsumsi buah vulkan kedua, efeknya jelas tidak sebaik sebelumnya, dan aku hanya menembus 1 level. Diperkirakan jika kau makan terlalu banyak benda ini, kau akan kebal. Namun,
Hadiahnya cukup besar, dan efek penguatan tubuhnya juga sangat jelas. Huo Linger saat ini secara bertahap mendekati lapisan. Cepatlah, kita akan segera mencapai lantai 10.000, penjahat itu mungkin masih menerima hadiah di lantai 10.000, dia bahkan mungkin telah mengonsumsi buah vulkan, dan sedang melakukan terobosan, dia pasti tidak pernah membayangkan bahwa aku akan menyusul secepat ini. Aku pasti tidak pernah membayangkan bahwa aku juga akan mampu naik ke lantai 10.000, dan aku pasti akan menurunkan kewaspadaanku. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup untuk membunuh pencuri jahat. Jejak dingin meluap dari sudut mulut Huo Linger. Saat ini, Chen Yuan telah menyelesaikan penyerapan dan pemurnian. Ayo, sistem, beri aku 10.000 poin untuk memperkuat dan memperbaiki tubuhku. Ding. Setelah dikurangi 10.000 poin peningkatan milik host, poin peningkatan host yang tersisa saat ini, 651.200. Penguatan dimulai. Menyusut tanah menjadi 1 inci, begitu dekat dengan akhir dunia. Chen Yuan menggunakan metode rahasia ruang, melangkah maju, dan naik ke lantai 60. Akhirnya, saatnya mencapai lantai 10.000, bagaimana dengan para penjahat? Adik Huo Linger, Tuan Yan baru saja mencapai lantai 60. Sebuah pesan suara terdengar lagi melalui komunikator. Apa? Bagaimana mungkin dia masih punya energi? Huo Linger hampir meledak. Chen Yuan sama sekali tidak tahu bahwa gadis ini gigih dan tidak pernah menyerah untuk membunuhnya sampai sekarang. Dia bertahan selama 10 detik. Tak lama kemudian, hadiah lantai 60 muncul. Itu juga buah vulkan, ditambah hadiah jantung api ke-6. Chen Yuan ingin menghemat waktu. Sambil memperkuat tubuhnya, dia mengambil buah vulkan, dan segera setelah penguatan selesai, dia menggunakan shofar awal lagi, dan pada saat yang sama memberikan dirinya gelombang poin penguatan untuk melindungi tubuhnya. Pada saat ini, sesuatu yang ajaib terjadi. Karena kekuatan penyembuhan buah dewa api di tubuh Chen Yuan belum sepenuhnya dimurnikan. Dengan langsung menggunakan titik penguatan, kekuatan penyembuhan buah vulkan sepenuhnya terstimulasi dalam sekejap, dan pada saat yang sama, permukaan tubuh mulai menahan dampak energi api dengan intensitas lebih tinggi. Hal ini menyebabkan kecepatan perbaikan tubuhnya, ketahanan api, dan kecepatan peningkatan kekuatan melonjak ke tingkat yang luar biasa. Dalam keadaan ini, hanya dibutuhkan 5 menit untuk memurnikan buah vulkan. Terlebih lagi, ia dapat memurnikan buah vulkan sambil mendaki tangga vulkan, dan pada saat yang sama memperoleh hati api. Teruslah mengejar, aku tidak percaya bahwa aku yang mengandung api mendalam 9 langit, berlatih seni api dewa kekacauan, tidak dapat dibandingkan dengan penjahat dalam mendaki puncak dewa api. Pada saat ini, semua orang di istana vulkan secara kolektif tercekik. Lantai 80, dia telah naik ke lantai 80. Seorang Santa Tianjiao berteriak. Gu Yuezi hanya memiliki lebih dari 80 lapisan. Mungkinkah, apakah dia akan memecahkan rekor yang ditinggalkan oleh Gu Yuezi? Tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin. Seorang Tianjiao Shengzi tingkat ke-7 galaksi baru saja selesai berbicara. Tiba-tiba, peringkat di monumen vulkan diperbarui. Nomor 1, Tuan Yan, jumlah lantai yang didaki, 900.000 lantai. Nomor 2, Gu Yuezi, jumlah lantai yang didaki, 869.872 lantai. Nomor 3, Putra Tongtian, jumlah lantai yang didaki, 769.523 lantai. Nomor 4, Putra Skyfire, jumlah lantai yang didaki, 653.215 lantai. Nomor 5, Huo Linger, jumlah lantai yang didaki, 591.235 lantai. Mengejutkan. Petrokimia. Sesak napas. Pada saat ini, seluruh hadirin terdiam, dan jutaan putra pilihan surga menarik napas dalam-dalam. Ini, rekor Gu Yuezi telah dipecahkan. Bab 1219. Luar biasa, luar biasa. Chen Yuan, apakah dia telah melampaui rekor Gu Yuezi? Ternyata kecemerlangannya di luar imajinasiku. Mata Lan Xingyue berkaca-kaca, dan dia hanya merasa bahwa orang yang dicintainya begitu bersinar, membuatnya terpesona. Dia bahkan mulai sedikit khawatir. Chen Yuan terlalu hebat. Dengan sikap yang tak tertandingi seperti itu, dia mungkin tidak pantas untuk seorang putri kecil dengan peradaban tingkat 3. Pemimpin pantas menjadi pemimpin, tetapi bahkan Gu Yuezi, putra suci seluruh tubuh, putra suci api surga, para penjahat terkenal dan tak tertandingi ini, dengan paksa menginjak-injak mereka. Tunggu sebentar, aku harus segera memberitahu Komandan Nether tentang masalah ini. Aku akan memberitahu Komandan Ziming. Aku akan memanggil semua orang, dan meminta semua anggota aliansi, serta saudara-saudara yang baru saja memasuki tanah suci ketiga, untuk datang dan mengamati rekor luar biasa yang ditinggalkan oleh Komandan Chen Yuan.
Ini akan membantu aliansi kapak raksasa kita untuk bersatu dan kompak. Memang, pemimpin Chen Yuan sangat hebat, kita dari aliansi kapak raksasa akan merasa malu jika kita mengatakannya. Segera, anggota dari aliansi kapak raksasa memberitahukan berita tersebut. Untuk sesaat, seluruh aliansi hampir terkejut secara kolektif. Saudari, izinkan aku memberitahumu beberapa berita penting. Pemimpin Chen Yuan telah mendaki ke lantai 90 Huo Shenfeng. Dia telah mencapai rekor pendaki nomor 1 monumen vulkan, bahkan melampaui Gu Yuezi. Aku hampir terkejut, itu sangat hebat. Sekarang aku memikirkannya, wajar jika kau kalah dari ketua Chen Yuan. Saudari, aku khawatir dia tidak layak untuk menandingi ketua Chen Yuan. Pada saat ini, Dewi Anggrek Ungu sedang mendaki puncak Dewa Kayu. Kecepatan pendakiannya sangat tinggi, dan dia telah melampaui 30 lantai. Berhasil masuk dalam 10 besar pendaki puncak Dewa Kayu. Namun dia belum sempat berbangga diri. Tiba-tiba, dia dikejutkan oleh berita dari adik laki-lakinya, Ziming. Tidak, 90 lantai. Dan memecahkan rekor pendakian Gu Yuezi. Awalnya dia berpikir bahwa kekuatan antara dirinya dan Chen Yuan seharusnya tidak jauh berbeda, tetapi sekarang tampaknya perbedaannya lebih dari 1,5 bintang. Gu Yuezi juga mencetak rekor peringkat pertama di puncak Dewa Kayu. Dan dia mendaki hingga 91 lantai. Jika dihitung berdasarkan rekor pendakian Gu Yuezi, tingkat kesulitan mendaki puncak Dewa Api seharusnya lebih tinggi daripada puncak Dewa Kayu. Namun Chen Yuan tetap memecahkan rekor Gu Yuezi. Sungguh menakutkan. Saudari, ada berita lain barusan. Ketua Chen Yuan tampaknya telah naik ke lantai 1. Berita itu terlalu mengejutkan. Aku tidak sanggup. Aku ingin pergi ke puncak Dewa Api untuk menonton. Putra Ziming menutup alat komunikasi. Segera bergegas ke puncak Dewa Api tanpa berhenti. Pada saat yang sama, dari segala arah, para pewaris puncak Dewa Utama berkumpul menuju puncak Dewa Api seperti kawanan lebah. Setelah Dewi Anggrek Ungu naik ke lantai 30 puncak Dewa Kayu No, dia samar-samar merasa bahwa batas kemampuannya hampir tercapai. Dalam waktu singkat, seharusnya tidak ada peningkatan yang besar. Mengapa kamu tidak pergi ke Huo Shenfeng untuk melihat keseruannya? Aku berlatih kungfu Kaisar Kingmu, dan aku terlahir dengan hati rumput dan pohon, jadi aku bisa mendaki hingga lantai 30 puncak Dewa Kayu, tetapi Chen Yuan bisa mendaki hingga lantai 1 puncak Dewa Api. Bagaimana dia bisa melakukannya? Hanya butuh sekitar 5 menit baginya untuk turun dari puncak Dewa Kayu. Jalan menuruni gunung sangat mudah, jauh lebih mudah daripada mendaki. Setelah keluar dari penghalang puncak Dewa Kayu, dia segera menuju ke arah puncak Dewa Api. Hampir setengah jam. Dia berhasil mencapai penghalang puncak Dewa Api. Kenapa banyak sekali orang, ini terlalu ramai. Yah, apakah aku berhalusinasi? Perokok nomor 1, dia sebenarnya telah mendaki hingga lantai 200 juta. Sial. Gu Yuezi hanya kurang dari 90 lantai, dan dia bisa mendaki hingga 200 juta lantai. Itu 110 juta lantai lebih tinggi dari Gu Yuezi, sial. Menurut pemahamanku tentang puncak Dewa Api, lantai 100 sudah memiliki kerusakan suhu tinggi sebesar 2 juta derajat, dan lantai 2000 diperkirakan secara konservatif suhu apinya sekitar juta derajat. Suhu yang mengerikan seperti itu sudah sebanding dengan tingkat menengah. Bagian dalam sebuah bintang akan sangat panas, dan bahkan senjata sihir peradaban tingkat 5 pun dapat melelehkannya seketika. Pembangkit tenaga tingkat 10 galaksi mungkin tidak akan mampu bertahan. Ini terlalu berlebihan, Ibu, apakah ini benar-benar ketinggian yang dapat dicapai oleh pembangkit tenaga tingkat galaksi? Chen Yuan saat ini telah memperoleh 20 hati api. Basis kultivasinya telah ditingkatkan, dan dia juga telah berhasil menembus tingkat ke-7 galaksi. Qianji Shenhuo di dunia batin telah tumbuh hingga berdiameter 2000 meter dari diameter awalnya 1 meter. Energi api tak berujung itu terlalu murni dan kaya. Jika bukan karena Chen Yuan tidak memiliki cukup poin penguatan, dia pasti sudah meledak kali. Lagi. Sistem, beri aku 10.000 poin penguatan. Ding. Setelah dikurangi 10.000 poin penguatan milik tuan rumah, poin penguatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 511.200. Penguatan dimulai. Menyusut tanah menjadi 1 inci, begitu dekat dengan ujung dunia. Melangkah keluar. Chen Yuan naik ke lantai 2. Dan saat ini juga, seluruh Huo Shenfeng tiba-tiba bergetar. Cahaya ilahi merah menyala berkekuatan 10.000 zang melesat ke langit, penghalang kehampaan terbuka, dan segel merah menyala, dikelilingi oleh rune hukum api yang tak terhitung jumlahnya, turun. Selamat kepada Tuan Yan, putra penerus, yang memecahkan rekor jumlah pendaki ke-100 di puncak vulkan dalam 1 juta tahun, dan menciptakan rekor sejarah baru dalam jutaan tahun.
Dengan ini saya menghadiahi Anda artefak peradaban tingkat 7, segel vulkan. Sebuah suara tua dan agung terdengar di dekat puncak vulkan. Detik berikutnya, tatanan pewarisan putra suci di tangan putra suci Tianjiao tiba-tiba menyala. Berita bahwa Tuan Yan memperoleh segel vulkan dari peradaban tingkat 7 secara tidak sengaja menyebar ke seluruh tanah suci pewarisan. Lebih dari 800 triliun putra suci pewaris secara kolektif kebingungan. Bahkan Sengzi Tongtian dan Sengzi Hunyuan, yang baru saja naik ke tanah suci ke-7, terkejut sejenak. Sepertinya tanah suci ketiga ini telah menghasilkan orang yang luar biasa, yang benar-benar dapat memperoleh segel vulkan. Sepertinya dia sangat berbakat dan telah diakui oleh puncak vulkan. Selama jutaan tahun, puncak vulkan telah menjadi nomor 1. Prestasi ini cukup untuk membuatnya terkenal dalam sekejap. Aku ingat orang yang diakui oleh puncak vulkan terakhir kali adalah putra suci Ventian 80 tahun yang lalu. Dia seharusnya menjadi penguasa Ventian sekarang. Konon dia telah mencapai alam penguasa tak terkalahkan dengan kekuatannya yang dahsyat, dan dia diharapkan akan dipromosikan ke posisi penguasa tertinggi alam semesta. Banyak putra suci pewaris membicarakannya. Semua anggota aliansi kapak raksasa sangat bersemangat saat itu. Apakah ini kekuatan aslinya? Ternyata, tingkat popularitas saat ini, 70 poin. Bab 1220. Segel vulkan, meskipun hanya artefak paling dasar dari peradaban tingkat 7, tetaplah artefak tingkat 7. Mereka yang memegang artefak ini dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Kekuatan api di telapak tangan mereka dapat memobilisasi sebagian kecil alam semesta. Sumber kekuatan api sejati, membakar gunung dan mendidihkan lautan, hanya dengan sebuah pikiran. Mampu naik lebih dari 2 lapisan puncak vulkan, jika tebakanku benar, dia mungkin telah memahami lebih dari 100% hukum api di lapisan kedua, dan dia mungkin telah memahami hukum api di lapisan ketiga. Bagaimana mungkin? Hukum api lapisan ketiga adalah alam yang hanya dapat disentuh oleh pembangkit tenaga tingkat penguasa. Sejauh yang saya tahu, semua putra pewaris yang berpartisipasi dalam kompetisi Tianjiao alam semesta semuanya berusia di bawah 5.000 tahun. Bagaimana mungkin seorang Tianjiao yang berusia di bawah 1.000 tahun dapat menyentuh hukum tingkat ketiga? Mungkin. Yanzong ini adalah tubuh vulkan primordial yang sangat langka di alam semesta, sehingga dia dapat naik lebih dari 2 lantai. Saat ini, Tianjiao yang tak terhitung jumlahnya membicarakannya. Di kaki puncak vulkan, sudah ada lautan manusia. Semakin banyak anggota aliansi kapak raksasa berkumpul di sini. Terutama beberapa putra suci pewaris yang baru bergabung. Setelah melihat para pemimpin aliansi menciptakan prestasi yang begitu mengejutkan, mereka merasakan rasa kehormatan kolektif dalam sekejap. Awalnya, aku bergabung dengan aliansi kapak raksasa hanya untuk masuk ke tanah suci ketiga, tetapi aku tidak menyangka pemimpin aliansi kapak raksasa begitu hebat. Jika aku bertarung dengan orang lain di masa depan dan menyebutkan nama bosnya, itu akan mengejutkan penonton setiap menitnya. Aku merasa seperti bisa berpura-pura agresif. Memang, dengan kekuatan tingkat pertama galaksiku, jika aku tidak bergantung pada saluran transmisi tetap yang dibuka oleh aliansi kapak raksasa, tidak mungkin bagiku untuk menembus tanah suci ketiga. Oleh karena itu, aku merasa bahwa bisa bergabung dengan aliansi kapak raksasa adalah bagian penting dalam hidupku. Sebuah berkah besar. Aliansi kapak raksasa kita akan segera menduduki tanah suci ketiga. Sekarang, seluruh organisasi aliansi, tanah suci pertama, tanah suci kedua, dan tanah suci ketiga, semuanya memiliki anggota yang melebihi 700 juta. Jumlah anggota yang memasuki tanah suci ketiga akan segera melebihi 350 juta, yang sudah mendekati 1/10 dari seluruh tanah suci ketiga. Tepat ketika anggota aliansi yang tak terhitung jumlahnya sedang berdiskusi. Skor di Monumen Vulkan diperbarui lagi. Ada 320 juta lapisan, apa-apaan ini? Apakah kalian memperhatikan bahwa skor Yanzong diperbarui setiap 5 menit? Pada dasarnya setiap 5 menit, lantai yang dia panjat akan langsung meningkat sebesar lantai. Sepertinya memang begitu. Mungkinkah dia belum menggunakan semua kekuatannya sekarang? Dia masih memiliki kekuatan cadangan. Seorang Tianjiao Sengzi melakukan analisis secara rasional. Begitu kata-kata ini keluar, semua Tianjiao yang hadir sangat terkejut hingga kepala mereka terasa mati rasa. Masih ada ruang untuk lebih dari 200 juta lantai, jadi persetan dengan itu. Bagaimana mungkin ada penyimpangan yang keterlaluan seperti itu? Orang ini, bagaimana dia melakukannya? Bahkan saat aku mengandung api mendalam 9 langit, aku sudah merasa sangat lelah untuk mencapai lantai 60 dari nomor 200. Bagaimana mungkin dia bisa memanjat lebih dari juta lantai? Dia juga menembus lantai 1.000.000. Rekor pendakian tertinggi tahun ini. Huo Linger dipenuhi tanda tanya. Seorang Qiange Eternal Fire sama sekali tidak bisa masuk dalam daftar api ilahi alam semesta.
Pemahamannya tentang hukum api jelas hanya mencapai 100% tingkat pertama, yang jauh lebih buruk daripada milikku. Ini yang kulihat dengan mata kepala sendiri. Tapi mengapa dia bisa mencapai lebih dari 200 juta lantai? Ini sama sekali tidak ilmiah. Benar-benar tidak logis. Waktu berkedip, dan 5 menit lagi berlalu. Seperti yang diharapkan, Chen Yuan naik ke lantai 2 hingga lantai. Semua orang tercengang. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak Tianjiao Shengzi berkumpul menuju puncak vulkan, dan lebih dari 1000 juta telah berkumpul sejauh ini. Tidak ada yang tahu berapa lantai skor akhir Yan Zong akan terkunci. Langkah kakinya masih belum berhenti. Setelah 1 jam, dia telah mendaki 350 juta lantai. Kau bilang, apakah ada kemungkinan bahwa yang benar-benar ingin ditantang Tuan Yan adalah rekor peringkat pertama dalam sejarah puncak vulkan? Mustahil, benar-benar mustahil. Tahukah kau siapa yang menciptakan rekor warisan tertinggi puncak vulkan, Putra Tuhan? Siapa? Itu adalah rekor yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Yanshen 580 juta tahun yang lalu, dan keberadaan ini mendaki ke lapisan juta puncak vulkan, dan juta tahun yang lalu, ia menjadi Yang Mulia semesta yang tak terkalahkan, dan tersebar di seluruh alam semesta. Seni pembakaran abadi dari miliaran galaksi diciptakan oleh keberadaan ini. Adapun Dewa Api Yang Mulia, ia lahir dengan tubuh vulkan kuno, dan kekuatannya sangat mendekati Kaisar Dewa Kosmik. Dia adalah salah satu pemimpin teratas dari aliansi kosmik manusia. Jika kau ingin melampaui rekor yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Yanshen, apa kau bercanda? Seorang putra surgawi tingkat ke-8 galaksi berkata dengan tatapan meremehkan. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tercengang. Mengingat kembali sikap tak tertandingi dari Yang Mulia Dewa Api kala itu, diperkirakan dia juga merupakan sosok yang menghancurkan suatu era alam semesta. Dan itu adalah legenda hingga hari ini. Selama juta tahun, tidak ada yang bisa memecahkan rekornya. Dalam setiap suksesi putra suci, mereka yang dapat mencapai lantai ke-80 di puncak vulkan sangat langka, dan mungkin dibutuhkan lebih dari selusin sesi untuk melahirkan eksistensi yang melebihi 100 juta lantai. Adapun lebih dari 500 juta lapisan, jangan pernah memikirkannya. Itu setidaknya penguasa kosmik tingkat menengah yang dapat menahan kekuatan api yang membakar. Katakan padaku, bagaimana mungkin seorang putra suci yang diwarisi yang berusia kurang dari 5000 tahun dapat menahan api dari penguasa alam semesta tingkat menengah? Ini sama sekali tidak realistis. Tidak heran jika prestasi yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Dewa Api masih menjadi rekor yang tak terlampaui. Ini 380 juta lantai. Apakah pemimpin memiliki kesempatan untuk memecahkan rekor Yang Mulia Dewa Api? Aku tidak tahu. 380 juta lantai masih 580 juta lantai lagi dari 200 juta lantai. Tetapi terlepas dari apakah kita bisa memecahkan rekor atau tidak, prestasi ini sudah cukup untuk membuat kita bangga di antara miliaran bintang di alam semesta. Suasananya mencekam dan menyesakkan. 10 menit kemudian, Chen Yuan naik ke lantai 10. Setengah jam kemudian, Chen Yuan mencapai lantai 460 juta. 1 jam kemudian, Chen Yuan naik ke lantai 520 juta. Hingga saat ini, wajah putra pewaris, yang tadi dikatakan mustahil, telah berubah pucat. Ada perasaan seperti ditampar di tempat. Apakah kau benar-benar ingin memecahkan rekor? Tenang, tenang, sampai saat terakhir, kau tidak akan pernah tahu apa hasilnya. Ternyata dia adalah orang mesum terhebat di alam semesta. Dia bisa sebete ini. Aku bahkan tidak bisa mendaki sampai lantai 500. Orang ini bisa mendaki sampai lantai juta. Aku bahkan tidak lebih baik darinya 1% pun. Lebih unggul. Ini terlalu memilukan. Lagi pula, aku juga pemain nomor 1 di kompetisi besar planet Tianjiao. Bukankah ini agak mengejutkan? Lihat, 5 ada di lantai. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.